Do you wanna know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Nur Hafizah, Guru Matematika SMP Islam Raudatul Jannah Payakumbuh. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang apa itu relasi dan bagaimana cara menyatakan relasi dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas cara memberi nama relasi. Untuk lebih pahamnya, perhatikan contoh berikut ini. Sekarang kita lanjutkan dengan cara memberi nama dari relasi. Oke? Perhatikan soal, berilah nama relasi dari P ke Q pada diagram panah di bawah ini. Jadi kita harus sesuaikan dengan soal. Perhatikan panahnya. 2 panahnya ke 4. 3 ke 5, 4 ke 6, 5 ke 7, 6 ke 8. Nah, kita harus mencari sebuah aturan atau nama relasi yang cocok untuk menghubungkan P ke Q. Kita selidiki yang pertama. Kita perhatikan dulu. Kita lihat bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, untuk penyelesaian, perhatikan yang pertama. 2 adalah titik-titik 4. Kemudian 3 adalah titik-titik 5. 4 adalah titik-titik 6. Kemudian 5 adalah titik-titik 7. 6 adalah titik-titik 8. Nah, sekarang tugas kita mencari isi titik-titik yang cocok untuk menghubungkan semua relasi. Cocok untuk 2 ke 4, cocok untuk ke 3 ke 5, 4 ke 6, 5 ke 7, 6 ke 8. Kita lihat apa kira-kira nama relasi yang cocok untuk P ke Q. 2 adalah titik-titik 4. Bagaimana kira-kira? 3 adalah titik-titik 5. Apa yang cocok? 2 adalah apa? 2 ke 4 itu 2 adalah 2 kurangnya dari 4. Oke, kita coba. 2 adalah 2 kurang dari 4. Oke, kita lihat 2 adalah 2 kurangnya dari 4. Yang tiga, 3 adalah 2 kurangnya dari 5. Benar nggak? 3, 2 kurangnya dari 5. Benar. Kita masukkan 2 kurangnya dari 5. 4 adalah 2 kurangnya dari 6. Benar. 5 adalah 2 kurangnya dari 7. Juga benar. 6 adalah 2 kurangnya dari 8. Iya, benar. Berarti semuanya cocok untuk 2 kurangnya. Artinya apa? Nama relasi yang cocok untuk P ke Q dengan aturan. Jadi P ke Q dengan aturan 2 kurangnya dari. Jadi kita bikin di atasnya ini aturannya adalah 2 kurangnya dari. Nah, itu cara memberikan nama relasi dari himpunan P ke himpunan Q. Jadi harus cocok untuk semua anggota dari himpunan P ke himpunan Q. Kita lihat yang pertama, cara menyajikan relasi dalam bentuk diagram panah. Nah, untuk diagram panah, perhatikan dulu himpunan A-nya. Anggota himpunan A, 1, 2, 3, 5. Kemudian dilingkari. Kemudian untuk anggota himpunan B, ada 2, 3, 4, 5, 6, dan 10. Ini juga kita lingkari. Sekarang, aturan atau nama relasi dari A ke B adalah faktor dari. Faktor dari. Oke. Nah, Ananda harus ingat lagi faktor dari. Faktor adalah semua bilangan yang bisa membagi bilangan tertentu. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi. Faktor dari 2 itu 1, 2. Faktor dari 3, 1, 3. Faktor dari 4, 1, 2, 4. Karena 4 bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, dan bisa dibagi 4. Faktor dari 5 adalah 1, 5. Faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Kemudian faktor dari 10,
1, 2, 5, dan 10. Oke? Nah, jadi faktor adalah semua bilangan yang bisa membagi bilangan tertentu. Nah, sekarang kita lihat artinya apa? Untuk menghubungkan himpunan A ke himpunan B, 1 faktor dari berapa? 1 faktor dari 2, 1 faktor dari 3, 1 juga faktor dari 4, 1 juga faktor dari 5, 1 faktor dari 6, 1 faktor dari 10. Kemudian 2 faktor dari 2, 2 faktor dari 4, 2 faktor dari 6, kemudian 2 faktor dari 10. Kemudian 3, 3 itu faktor dari 3, 3 faktor dari 6. Kemudian 5, 5 itu faktor dari 5, 5 faktor dari 10. Nah, begitu cara menyatakan relasi dalam bentuk diagram panah dari himpunan A ke himpunan B dengan nama relasi faktor dari. Kemudian yang B, dengan cara diagram kartesius. Artinya kita bikin dulu dalam bentuk sumbu X dan sumbu Y-nya. Ada sumbu X, ada sumbu Y atau sumbu tegaknya. Oke, untuk sumbu X atau sumbu mendatarnya itu adalah himpunan A. Untuk sumbu tegak itu adalah himpunan B. Kita lihat himpunan A apa saja? 1, 2, 3, 5. Untuk himpunan B apa saja? 2, 3, 4, 5, 6, dan 10. Nah, sekarang kita hubungkan diagram kartesiusnya dengan relasi faktor dari. 1 faktor dari 2, 1 faktor dari 3, 1 faktor dari 4, 1 faktor dari 5, 1 faktor dari 6, 1 faktor dari 10. Nah, itu untuk 1 faktor dari. Kemudian yang kedua, 2. 2 faktor dari 2, kemudian 2 faktor dari 4, kemudian 2 faktor dari 6, kemudian 2 faktor dari 10. Kemudian yang ketiga, 3 faktor dari 3. Kemudian 3 faktor dari 6. Kemudian 5 faktor dari 5. Kemudian 5 faktor dari 10. Syarat diagram kartesiusnya atau relasinya adalah faktor dari. Yang ketiga adalah himpunan pasangan berurutan. Kita lihat, untuk menyatakan dalam himpunan pasangan berurutan dari A ke B dengan faktor dari, jadi faktor dari, kita mulai dengan membuka kurung kurawal. Perhatikan 1, temannya siapa saja? 1 faktor 2 berarti 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, kemudian 1,6, 1,10. Oke, kemudian kita lanjut dengan 2, 2,2, 2,4, 2,6, 2,10. Kemudian 3,3, 3,6. Kemudian 5,5, 5,10. Setelah semuanya terpasangkan dalam himpunan pasangan berurutan, tutup dengan kurung kurawal lagi. Cara menyatakan himpunan pasangan berurutan.